Apakah Anda mendengar tentang MS Glow? Ini adalah brand yang relatif baru di kategori beauty di Indonesia. Tetapi meskipun relatif baru, gebrakannya cukup banyak, terutama dalam teknik pemasaran atau marketing innovation yang mereka lakukan selama ini. Seperti apa gebrakan-gebrakannya dan apa yang bisa kita pelajari dari marketing innovation yang dilakukan oleh MS Glow? Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Di episode yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang marketing innovation di beauty industry. Kalau kita lihat beauty industry secara sederhana, traditional marketing method yang digunakan atau metode pemasaran tradisional yang lazim digunakan di industri ini kurang lebih berada pada sebuah spektrum. Pertama adalah spektrum sisi sebelah kiri, yaitu gaya pemasaran FMCG. Ini tentunya adalah teknik pemasaran yang paling lazim dan paling besar untuk beauty kategori. Banyak pemain besar di sini, seperti misalnya Unilever atau L'Oreal. Dua pemain besar ini misalnya mendominasi market share di hampir semua beauty kategori di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Kemudian di sisi satunya, di spektrum paling kanan, kita melihat ada pendekatan marketing yang dimulai dari perawatan di beauty clinic. Di kategori ini ada pemain-pemain besar yang kita kenal seperti RH atau Natasha yang fokus pada pemberian perawatan dan juga beauty treatment yang lebih personal dan customized untuk masing-masing orang. Dua pendekatan ini kadang-kadang bercampur, karena pemain yang fokus di FMCG pun juga mulai mendistribusikan produk-produk mereka melalui channel-channel klinik kecantikan. Demikian juga produk-produk yang dihasilkan oleh klinik kecantikan mulai didistribusikan dengan pendekatan FMCG. Sehingga dua pendekatan ini pun mulai bercampur. Meskipun demikian, dua pendekatan ini adalah dua pendekatan konvensional atau tradisional di beauty industry. Kalau kita lihat di luar negeri, sebetulnya pasarnya sudah sangat berkembang dan sudah mulai banyak inovasi-inovasi dari pendekatan pemasaran dari beauty kategori itu sendiri. Saya ingin menjelaskan 3 contoh brand yang saya sebut sebagai brand yang born digital. Brand-brand yang lahir pertama kali di kanal digital. Kita sebutnya sebagai born digital brands. Yang pertama adalah Birchbox. Mungkin Anda pernah mendengar, ini adalah pendekatan penjualan yang sangat berbeda, memanfaatkan pendekatan yang disebut sebagai subscription box. Sehingga orang yang berlangganan atau subscribe Birchbox akan mendapatkan secara periodik dan reguler kotak-kotak yang berisi produk-produk kecantikan. Produk-produk skincare dan personal care yang setiap saat selalu dikirimkan dengan mix yang berbeda-beda. Pendekatan ini pertama populer secara digital dan kemudian mulai berkembang sehingga sekarang memiliki banyak subscriber terutama di pasar Amerika. Kemudian ada juga pemain yang cukup populer yang bernama Milk Makeup. Milk Makeup ini adalah sebuah brand personal care, skincare yang mulai populer melalui Instagram. Pendekatannya awalnya fokus pada sosial media, terutama Instagram, kemudian berkembang ke Twitter dan YouTube. Tapi primarily fokus pada sosial media yang digunakan oleh komunitas mereka. Milk Makeup ini berfokus pada produk-produk kecantikan dengan ingredient yang natural dan organik dan fokus pada pendekatan community marketing
dan social media marketing. Kemudian ada brand ketiga yang dikenal dengan function of beauty. Ini lebih unik lagi. Function of beauty adalah sebuah brand yang dimulai dari hair care sebetulnya, dari perawatan rambut. Kemudian mereka mulai merambah masuk kepada skincare dan personal care produk lainnya. Function of beauty dimulai dengan premis bahwa beauty produk itu harusnya customized. Jadi kalau kita ingin menggunakan sebuah produk kecantikan atau produk skincare, perawatan kulit, maka harus customize untuk kulit kita. Sayangnya pendekatan-pendekatan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh klinik kecantikan atau beauty clinic. Function of beauty mematahkan asumsi tersebut. Menurut mereka harusnya tetap bisa menggunakan pendekatan FMCG dengan produk kemasan tetapi tetap customize. Mereka memiliki sebuah pendekatan melalui website mereka di mana para user dari Function of Beauty bisa melakukan atau menjawab berbagai pertanyaan online quiz, dan dari jawaban-jawaban online quiz tersebut Function of Beauty akan menentukan produk seperti apa yang tepat untuk karakter kulit si user tersebut. Inilah 3 contoh born digital brands di kategori beauty. Di Indonesia sendiri ada sebuah brand yang dikenal dengan MS Glow yang pendekatan marketingnya tidak konvensional, dan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang brand tersebut. Sebelumnya saya ingin membahas kenapa mulai bermunculan brand-brand yang kita sebut sebagai brand yang born digital. Apa yang melandasi adanya tren-tren ini? Kenapa pemain-pemain beauty kategori tidak hanya stuck di FMCG atau pendekatan melalui beauty clinic? Apa yang sebenarnya melandasi atau tren apa yang menyebabkan munculnya brand-brand emerging atau brand-brand baru melalui kanal digital ini? Yang pertama adalah munculnya generasi-generasi melek digital. Kita tahu bahwa ada generation gap di seluruh dunia saat ini. Ada berbagai generasi berdasarkan usia, mulai dari yang paling tua yang kita sebut sebagai baby boomer, kemudian Gen X, Gen Y, Gen Z, sampai yang paling muda Gen Alpha. Baby boomer adalah orang-orang yang terlahir di antara tahun 46 sampai dengan tahun 64, sehingga mereka saat ini sudah berusia sangat tua, merupakan orang-orang paling senior yang tinggal di dunia saat ini. Segmen yang lebih muda adalah segmen Gen X. Ini adalah generasi yang dikenal dengan generasi MTV. Mereka yang tumbuh ketika MTV sedang jaya-jayanya. Di Indonesia tentunya kita ingat di era-era ini ada VJ terkenal di MTV seperti Jamie Aditya atau Sarah Sechan. Ini adalah generasi yang tumbuh dengan pop culture yang sangat unik. Dan mereka adalah generasi yang merasakan digital pertama kali di dunia kerja. Ketika mereka kecil atau ketika mereka masih bersekolah, mereka belum kenal apa itu internet. Tapi ketika mereka sudah masuk ke dunia kerja, mereka mulai mengenal adanya internet. Ini adalah keunikan dibandingkan baby boomers yang mungkin belajar internet atau terekspos dengan internet ketika usia mereka sudah sangat senior. Kemudian ada generasi yang paling populer yang disebut sebagai Gen Y atau dikenal juga sebagai milenial. Generasi ini adalah generasi yang selama 10 tahun terakhir selalu diperbincangkan menjadi target market utama dari setiap marketing campaign. Milenial selalu dijadikan benchmark atau tolak ukur dari kesuksesan sebuah pendekatan marketing yang modern. Sayangnya sebetulnya banyak yang tidak menyadari bahwa milenial ini sudah mulai menua. Milenial tidak lagi merupakan segmen muda yang seperti kita ingat 10 tahun yang lalu. Usia mereka berkisar antara 26 sampai 40 tahun. Jadi bayangkan mereka biasanya sudah memasuki usia produktif dan sudah bekerja di perusahaan antara 5 sampai dengan 15 tahun. Jadi tidak muda lagi. Yang sekarang merupakan segmen yang dikenal sebagai segmen anak muda itu adalah Gen Z atau istilah terkenalnya adalah Centennial. Mereka inilah yang sebetulnya seringkali disalahartikan sebagai milenial,
padahal mereka adalah segmen yang di bawah milenial secara usia. Kedua segmen ini antara milenial atau Gen Y dan Centennial atau Gen Z memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dua-duanya sama-sama melek teknologi. Dua-duanya merupakan segmen yang nyaman menggunakan internet dan gadget. Tetapi ada perbedaan signifikan. Karena Gen Y itu sudah mulai masuk ke dunia kerja, mereka sangat-sangat memperhatikan image mereka. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan image atau personal branding mereka, itu mereka pertahankan dengan sangat baik. Berbeda dengan anak-anak muda yang masuk ke kategori Gen Z, di mana mereka lebih otentik dan tidak terlalu peduli menjaga image mereka di kanal digital. Kemudian ada adik-adik kita yang di bawah generasi Z yang disebut sebagai Gen Alpha. Ini adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun yang jauh lebih melek teknologi daripada kakak-kakaknya di Gen Z. Mereka terlahir sebagai digital native, artinya ketika mereka lahir internet sudah mainstream. Dan anak-anak ini sangat terbiasa sekali menggunakan gadget, bermain game, dan berinteraksi secara online. 3 generasi terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha, adalah segmen-segmen yang saya sebut sebagai digital savvy generation. Generasi yang sangat melek digital. Karena mereka sangat melek digital, maka customer journey mereka pun berbeda. Mereka lebih banyak membeli produk, pasti ada singgungannya dengan kanal digital. Ketika mereka berinteraksi satu sama lain, pasti akan menggunakan teknologi informasi. Inilah yang membedakan dengan segmen-segmen lain yang lebih tua dari segmen mereka. Selain itu ada tren kedua yang ingin saya sampaikan yang mendorong munculnya digital born brands, yaitu munculnya pendekatan customer experience yang semakin penting. Saya sebut sebagai CX imperative. Kalau kita perhatikan inovasi selama 10-20 tahun terakhir, kita bisa melihat banyaknya inovasi yang terjadi dari sisi produk. Inovasi terbanyak muncul dari fitur produk atau produk secara keseluruhan yang kita sebut sebagai product system. Ini adalah 2 jenis inovasi yang paling sering dilakukan oleh perusahaan selama 10 dan 20 tahun terakhir. Tetapi kalau kita perhatikan, value yang diciptakan dari inovasi dari sisi produk itu relatif kecil. Seringkali kita selalu berpikir, smartphone selalu bertambah fiturnya setiap tahun. Tetapi harganya jarang sekali naik, bahkan cenderung turun dan semakin lama semakin murah. Sehingga produk dengan menambah fitur tidak menjamin bahwa harganya akan semakin tinggi. Sehingga tidak terjamin kita akan menciptakan value yang lebih tinggi untuk perusahaan, atau gampangnya tidak menjamin kita akan lebih profitable atau lebih untung ketika kita menambah fitur produk. Bukan berarti kita bisa menjual lebih banyak, bukan berarti kita menjual bisa dengan lebih mahal. Ini adalah tantangan ketika kita berbicara inovasi produk. Lantas apa solusinya? Solusinya adalah inovasi dari sisi bisnis model. Yang kalau kita lihat tidak banyak perusahaan yang sebenarnya melakukan inovasi dari sisi ini. Tetapi meskipun tidak banyak, kalau kita lihat impact-nya atau value yang diciptakan dengan adanya inovasi bisnis model sangat besar. Dan inilah yang sering dikenal sebagai kategori-kategori yang mendisrupsi pendekatan-pendekatan konvensional. Misalnya kita kenal Gojek yang mendisrupsi industri transportasi di Indonesia. Ini adalah inovasi dari sisi bisnis model. Bagaimana Gojek mengefisiensikan pendekatan-pendekatan transportasi yang tadinya sektor informal seperti ojek menjadi sebuah sektor yang sangat-sangat tersistematika. Selain itu, inovasi juga bisa dilakukan dengan merubah customer experience. Dan inilah fokus kita di diskusi kali ini tentang MS Glow. Pada dasarnya, pendekatan ini adalah kebalikan dari inovasi produk. Bukannya kita menginovasi produknya, tetapi kita menginovasi customer experience di luar dari produk tersebut. Dan seringkali inilah yang lebih penting. Tentunya produk harus tetap berkualitas. Dan kita harus bisa menjaga inovasi produk. Tetapi yang lebih penting adalah berinovasi dari sisi customer experience. Dan inilah kalau kita lihat
merupakan salah satu jenis inovasi yang juga jarang sekali dilakukan oleh perusahaan, tapi ternyata memiliki impact secara value creation atau penciptaan nilai yang jauh lebih tinggi daripada inovasi produk. Jadi tidak hanya munculnya generasi melek digital, tapi juga ada pendekatan customer experience yang jauh lebih penting yang mendorong akhirnya banyak pendekatan-pendekatan marketing baru yang harus muncul, yang mendisrupsi pendekatan marketing tradisional yang tadi saya sampaikan. Kita perlu memahami bagaimana customer-customer atau generasi-generasi digital ini membeli sebuah produk. Bagaimana generasi-generasi digital savvy yang tadi saya sampaikan, yaitu Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha, sebetulnya mengalami yang namanya customer experience. Mari kita lihat pendekatan yang saya sebut sebagai customer journey 5A, yaitu pendekatan aware, appeal, ask, advocate. Kalau kita lihat ini adalah 5 langkah yang dialami oleh pelanggan ketika mereka ingin membeli atau memilih sebuah produk dan jasa. Pertama, mereka terekspos dulu sehingga kenal atau aware. Kemudian mereka mulai tertarik, melihat ini kayaknya cocok dengan saya. Itu kategorinya appeal. Kemudian mereka masuk ke langkah berikutnya, yaitu S. Mereka mulai bertanya-tanya, browsing di internet, menggunakan search engine, lihat informasi di sosial media, bertanya langsung dengan teman, keluarga, bahkan bertanya langsung dengan salesman atau brand yang bersangkutan. Sampai mereka merasa yakin bahwa inilah brand untuk mereka. Ketika itulah mereka masuk ke langkah keempat, yaitu action, di mana mereka melakukan pembelian. Dan tidak hanya pembelian, tapi juga menggunakan. Jadi di langkah keempat ini ada 2 langkah yang sebetulnya terjadi, yaitu action pembelian dan action menggunakan atau konsumsinya sendiri. Di langkah yang kelima adalah advocacy. Ketika mereka membeli dan merasakan buying experience atau pengalaman membeli yang menyenangkan, mereka akan puas dengan experience tersebut. Ketika mereka menggunakan dan happy dengan produknya, maka mereka akan mau merekomendasikan kepada teman dan keluarga. Ini adalah pendekatan customer journey yang generik yang biasa berlaku di seluruh kategori. Tetapi di dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana customer journey ini menjadi basis dari MS Glow untuk berinovasi dari sisi customer experience. Yang saya ingin tekankan lebih lanjut dari adanya customer journey yang baru ini adalah seringkali pendekatan-pendekatan marketing konvensional menjadi tidak relevan. Kita ambil contoh, misalnya di dalam digital customer journey, 7 dari 10 orang belajar tentang produk beauty dari konten, bukan dari iklan. Dan kalau kita belajar konten marketing di episode sebelumnya, kita belajar bahwa salah satu media untuk konten marketing adalah YouTube. Dan kalau kita melihat data dari YouTube, 86% dari top 200 videos atau 200 video teratas YouTube tentang kategori beauty, biasanya sebagian besar 86% diciptakan oleh content creator atau vlogger, bukan diciptakan oleh brand. Ini indikasi bahwa sebetulnya viewer itu lebih percaya pada content creator independen. Mereka tidak terlalu percaya dengan brand yang menciptakan konten tentang beauty treatment. Jadi kalau kita melihat secara khusus ke pendekatan industri beauty di Indonesia dan di seluruh dunia, jelas sekali bahwa industri ini sudah terdisrupsi oleh digitalisasi dan semakin mengarah pada pendekatan-pendekatan marketing digital. Sehingga brand-brand yang tetap terpaku pada pendekatan-pendekatan konvensional itu mungkin akan ketinggalan. Pendekatan-pendekatan konvensional yang dilakukan FMCG yang seringkali fokus pada iklan di media-media massa seperti televisi, atau fokus pada channel management. Mereka fokus pada promosi yang dilakukan di retail outlet. Itu seringkali miss satu opportunity besar, satu peluang besar di kanal digital. Karena mereka tidak berinvestasi atau tidak mulai memikirkan bahwa ternyata ada digital journey yang dialami oleh customer.
Customer ternyata mengkonsumsi media-media digital dan seringkali lebih banyak mengkonsumsi media-media tersebut dibandingkan media-media konvensional seperti televisi dan in-store promo. Salah satu brand yang merupakan digital born brand adalah MS Glow. Ini brand yang menurut saya sangat unik dan membuat banyak orang bertanya-tanya. Karena brand ini dilahirkan secara digital, born digital, tetapi growing up atau tumbuh dengan pendekatan yang tidak murni digital. Mereka menggunakan pendekatan yang disebut sebagai direct to consumer. Pendekatan mereka, pendekatan memanfaatkan seller. Banyak orang bilang itu mirip pendekatan MLM atau multi level marketing atau pendekatan direct selling yang dipopulerkan oleh brand seperti Tupperware. Agak mirip meskipun berbeda. Direct to consumer model tidak berjenjang seperti MLM. Dan banyak sekali pendekatan direct to consumer yang dilakukan MS Glow sangat berbeda dengan direct to consumer konvensional yang mengandalkan tatap muka antara seller dengan buyer. Karena mereka born digital, banyak interaksi antara buyer dan seller terjadi secara online. Inilah yang membuat menjadi unik karakter dari MS Glow sebagai sebuah perusahaan beauty di Indonesia. Selanjutnya saya ingin membahas 3 inovasi yang menurut saya keluar dari pakem brand beauty yang konvensional. Kalau kita tahu pendekatan FMCG, hanya ada 2 pendekatan besar yang biasa mereka lakukan dalam melakukan marketing, yaitu branding melalui media dan kemudian memanage channel atau distribusi dengan bantuan distributor, wholesaler, dan retailer. Hanya ada 2 pendekatan itu, branding dan distribusi. Dan pendekatannya pun kadang-kadang sangat konvensional. Tetapi pendekatan yang dilakukan MS Glow keluar dari pakem itu semua. Yang pertama, mereka going direct to consumer, yang sangat berbeda dengan pakem FMCG biasa. Di FMCG, biasanya pendekatan penjualan melalui intermediary atau pihak perantara. Bisa distributor, wholesaler, maupun retailer. Dan seringkali besar sekali porsi margin yang dikeluarkan untuk distribusi itu sendiri. Sehingga ketika berbicara tentang pemanfaatan kanal digital, sudah tidak ada anggaran lagi yang tersisa di kantong-kantong FMCG brand atau manufacturer. Dan itulah yang membuat banyak pendekatan-pendekatan FMCG konvensional seringkali sulit sekali berkombinasi dengan pendekatan digital. Karena margin mereka sudah banyak tergerus untuk memanage channel distribusi. MS Glow menciptakan pendekatan direct to consumer, sehingga penghematan yang mereka biasanya dapatkan dari tidak memanfaatkan intermediary bisa digunakan untuk pemberian insentif kepada channel direct mereka. Pendekatan mereka adalah membangun komunitas di seputar brand MS Glow. Mereka menciptakan jaringan seller yang saat ini sudah puluhan ribu di seluruh Indonesia. Dan jaringan seller ini bukan jaringan hanya transaksional, tetapi merupakan orang-orang yang sudah saling mengenal satu sama lain, memiliki relationship jangka panjang. Bahkan sebagian besar seller-seller pertama dari MS Glow itu sebetulnya adalah seller langsung dari si co-founder MS Glow sendiri. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan branding melalui influencer. Kalau kita tahu FMCG konvensional kebanyakan menggunakan pendekatan branding melalui televisi, melalui media-media massa. MS Glow menggunakan branding yang primernya menggunakan influencer di sosial media atau biasa disebut juga sebagai Key Opinion Leaders atau KOL. Pendekatan influencer marketing ini adalah pendekatan marketing dominan. Kenapa sulit ditiru oleh FMCG konvensional? Sekali lagi, karena FMCG konvensional alokasi anggarannya terlalu terfokus pada spending di media massa, sehingga mereka tidak punya anggaran sisa lagi untuk bermain di kanal-kanal digital. Seringkali digital marketing di FMCG digunakan hanya sebagai pelengkap, bukan menjadi media primer yang mereka manfaatkan untuk pembentukan branding. Ini yang membuat MS Glow leluasa untuk memonopoli kanal digital, memanfaatkan influencer sebagai brand besar di media yang sangat unik ini. Tidak hanya itu,
mereka pun berinovasi dengan memanfaatkan influencer non-konvensional. Kita tahu bahwa influencer di beauty kategori biasanya beauty vlogger, orang-orang yang memang mereview produk-produk beauty di kategorinya mereka. Tetapi yang dilakukan oleh MS Glow adalah mereka mulai engaging influencer di kategori-kategori lain, di kategori-kategori food and beverage misalnya, atau bahkan masuk ke influencer komedi. Ada gebrakan yang dilakukan oleh MS Glow ketika mereka memanfaatkan influencer seperti Babe Cabita atau influencer seperti Marcel Widianto, yang kalau dilihat profilnya bukan profil influencer beauty vlogger, tetapi inilah yang menurut saya merupakan cross kategori influencer yang sangat-sangat efektif ketika beauty vlogging space itu sudah terlalu clutter dengan berbagai brand beauty lainnya. Yang ketiga, inovasi yang dilakukan MS Glow adalah inovasi memanfaatkan social impact theme atau tema social impact. Seperti kita tahu, yang dijual oleh MS Glow tidak hanya produk, tapi kesempatan untuk wanita berwirausaha. Woman empowerment sebagai tema sentral dari MS Glow merupakan satu kunci yang memastikan bahwa MS Glow bisa merekrut para seller yang militan. Ibu-ibu yang tidak hanya fokus ingin berjualan dan membantu teman-teman mereka mendapatkan solusi perawatan kulit yang optimal, tapi ibu-ibu yang juga ingin mendapatkan penghasilan sendiri dan bisa mandiri dari suaminya. Inilah angle yang menurut saya sangat menarik, karena angle social impact adalah angle yang sangat diperhatikan oleh generasi Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha. Jadi ingat bahwa generasi-generasi muda yang tadi saya sampaikan tidak hanya fokus pada berinteraksi lewat internet. Mereka juga fokus atau prefer memiliki preferensi brand-brand yang memang memiliki social impact. Ini adalah pembeda yang signifikan dari segmen-segmen muda dibandingkan segmen-segmen yang lebih senior. Selain itu ada satu angle lagi secara storyline yang dengan unik dikemas oleh MS Glow. Karena founder dari MS Glow ini dimulai dengan background yang sangat sederhana. Mereka bukanlah orang kaya ketika memulai bisnisnya mereka. Storyline from rags to riches, atau dari nol menjadi hero, from zero to hero. Ini adalah angle komunikasi yang sangat efektif. Mereka berjualan konsep bahwa ketika Anda berjualan produk-produk MS Glow, Anda memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidup Anda secara sosial ekonomi. Dan itu dibuktikan langsung oleh si co-founder. Inilah salah satu pendekatan yang menurut saya juga sangat inovatif dari pendekatan marketing yang dilakukan MS Glow. Pendekatan ketiga ini pun sulit sekali untuk bisa ditiru oleh pemain FMCG konvensional. Kenapa seperti itu? Karena pemain FMCG konvensional seringkali social impact-nya hanya terkait pada CSR, tidak embedded langsung di bisnis modelnya. Apabila kita berbicara tentang social impact di beauty kategori, biasanya pendekatannya adalah fair trade atau memanfaatkan bahan baku atau ingredient dari pemain-pemain kecil atau UKM atau petani-petani yang ada di pedesaan. Biasa angle komunikasinya seperti itu. Dan itulah satu-satunya angle yang biasanya memang terkait langsung dengan bisnis model perusahaan-perusahaan FMCG. Tetapi ketika MS Glow berbicara tentang woman empowerment, itu betul-betul nyata karena memang terkait langsung dengan cara mereka mendistribusikan produk mereka. Sehingga kredibilitas dari penggunaan social team ini menjadi lebih tinggi dibandingkan ketika perusahaan FMCG menggunakannya. 3 pendekatan ini adalah inovasi marketing yang berfokus bukan pada produk, tapi berfokus pada customer experience. Terutama adalah ketika mereka dalam fase awareness mempelajari merek-merek yang mereka ingin beli, dalam buying experience-nya sedang mengconsider berbagai produk, tiba-tiba muncul MS Glow yang mulai dikembangkan dan mulai diperbincangkan di kalangan influencer. Ketika mereka lagi mencari produk, sudah ingin action, sudah mengetahui brand apa yang mereka pilih, mereka akan terekspos pada pendekatan kanal digital yang dilakukan oleh para sellernya MS Glow. Sehingga di setiap touch point dalam digital customer journey mereka akan
most likely atau kemungkinan besar berinteraksi dengan berbagai pendekatan yang dilakukan oleh brand MS Glow. Inilah yang menurut saya unik dan sangat relevan untuk di dunia digital saat ini. Mudah-mudahan case study ini tentang marketing innovation juga bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di episode analisis berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.